nama Bruno Fernandes dulu kalau ngomong MU langsung tuh tertanam soal penalti, Ya. kreativitas, soal leadership. Nah, kita tanya sama Bung Tio Nugroho, sejak dia masuk Februari 2020, main tanggal 1 lawan Wolverhampton, Ya. sampai sekarang ini, kalau kita mundur dulu, jangan sampai ketika Ronaldo datang. Sosok Bruno seperti apa di hadapan Tio Nugroho sebelum Ronaldo datang? Dulu dia sebuah harapan ya. Ketika Bruno datang, seperti tadi Bang Wes sudah katakan, dia datang cuma di tengah musim. Di musim pertamanya dia ciptakan 12 gol. Itu satu hal yang sangat baik banget. Jadi seperti mendapatkan harapan di lini tengah. Ketika ada kebuntuan di sana, kemudian pelatih ganti-ganti, datangnya Bruno ini membuat satu harapan buat Manchester United. Tapi itu hanya 1 tahun atau 1 musim setengah lah. Di musim keduanya dia bisa dikatakan menjadi top scorer ya, assist terbanyak, penalti pasti dia yang ambil, dan 18 penaltinya gol ya. ikonik betul. Dia cetak totalnya 28 untuk semua kompetisi Kalau di semua Eropa kompetisi. sama di Ya. Liga Inggris. Jadi memang dewa gitu, penyelamat, pemberi harapan. Tapi ketika Ronaldo datang, semuanya buyar. Itu yang mau gue tanya. Kok sinar Bruno redup dup di musim ini? Oh, Jadi gini nopo. Bang, jadi ini Nopo. buah si malakama. Kalau bagi gua sebagai fans United melihat ini seperti pengulangan yang terjadi di tim nasional Portugal. Di tim nasional Portugal, semuanya bola diarahkan kepada Ronaldo. Mau bola susah, bola gampang Ronaldo. Free kick Ronaldo, penalti Ronaldo. Semua Ronaldo. Dan itu dia dapatkan lagi seperti deja vu di Manchester United. Suka nggak suka, memang seperti itu kejadian. Jadi memang sebagai seorang free kick takers, sebagai seorang penalti takers, kali itu diambil oleh Ronaldo. Jadi memang dia harus menerima 1-2 tahun ke depan, at least kalau Ronaldo masih dipertahankan ya, dia baru bisa menjadi pemain utama lagi. Dan itu hilang semua. Yang tadi gue bilang harapan dan dewa itu hilang menurut gue. Ronaldo kira-kira umur berapa ya? Sekarang 36, kapan pensiunnya tuh? Nunggu Ronaldo pensiun baru Bruno bersinar lagi gitu maksudnya? Dia pensiun kalau udah ngangkat Piala Liga Inggris di United. Berat. Kan harapan. Ya pasti boleh berharap. Ya, tapi selama City masih kayak gitu mainnya susah. Tuh, juaranya City sih. Susah. Ya. Tapi itu ya, tadi kalau gue bisa tambahin sih, memang sekarang pelatih yang baru pun membuat skemanya itu emang kepada Ronaldo, Bang. Jadi suka nggak suka memang yang bilang CR7 ganggu kekuatan United, menjadi kreativitas hilang, terlalu monoton, ya itu. Seperti itu. Nah, ini tinggal bagaimana nanti mereka bisa keluar dari tekanan ya, seperti Jesse Lingard, Jadon Sancho, kemudian Bruno Fernandes ini bisa menjadi pemain lini kedua yang bisa menciptakan gol. Gitu. Kalau terlalu Ronaldo juga kebaca lama-lama. Iya, nggak bisa juga umur 36 tahun suruh gas sepanjang musim seluruh pertandingan nggak bisa. Nah di situ yang gue melihat kapan titik Bruno itu kembali ya, karena dia masuk langsung bikin perbedaan, bikin perubahan. Leadershipnya kelihatan. Dia berani, anak baru datang dari Portugal, berani ngarahin gitu kan. Tapi berubah gaya main MU kan. Sepertiga pertahanan lawan itu ketika Bruno sudah masuk berubah. Nah itu gue gak lihat lagi sejak Ronaldo datang. Ya ini memang Ronaldo efek ya. Jadi memang susah banget sih kalau kembalinya dia sih mungkin setelah Ronaldo musim kedua selesai kontrak dan diperpanjang lagi. Nah ini baru mungkin bisa kembali. Kalau nggak dia pindah dari United baru dia bisa berkembang lagi. Selama ada Cristiano Ronaldo, loh ini pernah gue bilang di vlog gue juga Bang, bahwa adanya Cristiano Ronaldo ini membuat redup Bruno Fernandes di tim nasional dan juga di Manchester United. Ya. Gue pernah juga ngomong itu waktu sebelum Rangnick datang awal-awal waktu Ronaldo datang gue bilang
Ronaldo itu seperti durian runtuh bagi MU, tapi jatuhnya Ya, ke kepala Ole. ya, betul. Buat si Malakama, betul. Wah sih Ya, Mahkamah, mau dia datang itu persiapannya kan adalah Sancho, Rashford, sama Greenwood itu yang dilatih di lini depan. ya, Ronaldo ya, datang nggak mungkin cadangan, betul. repot. Ini Ya, marketingnya kan ngomong kita marketing ya. Nah Bruno kemudian juga terganggu. Nah, lalu gue melihat keseimbangan ini, makanya kita mau ngomong kok sinarnya redup. Nah ini keseimbangan keseimbangan MU kalau Bruno redup, yakin MU bisa bersaing dengan City, Liverpool, Chelsea yang naik turun sedikit gitu. tapi kalau dibilang sinarnya redup, memang secara keseluruhan United juga lagi redup, Bang. Jadi ini memang kehilangan Ole ini terbagi dua ya. Kalau kemarin gua ngobrol-ngobrol sama teman-teman United itu memang dalam situasi dressing room atau ruang ganti United ini itu terbagi dua, ada yang Ole out, ada Ole in gitu. Jadi memang Ole stay atau Ole out. Jadi ini juga berpengaruh banget gitu bagi keseluruhan suasana di United. Nah ini termasuk seorang Bruno. Yang gue tahu, Bang, Bruno ini pro ke Ole. Oh, Dia oke. sangat sayang sama Ole. Maksudnya dia tuh ingin mempertahankan Ole. Hidup mati lah di lapangan. Tapi tidak semuanya masalahnya kan. Nah, Hmm. ini juga menjadi satu hal yang membuat dia naik turun penampilannya di musim ini. Kalau dibilang redup sih, enggak juga. Cuman kalau dibilang lebih jelek dari musim lalu, ya. Jelas banget kalau kita bicara sepak bola, bicara statistik kan, saat ini dia baru menciptakan 5 gol dari Ya. setengah musim. Main di 2 kompetisi. 5 Hmm. gol itu jauh banget dari tahun pertama dia 12 gol. Dan tahun keduanya dia 28 gol. Tahun 28. ketiga 5 gol. Dengan kondisi yang sebetulnya United lebih bagus ya dibandingkan dengan tahun pertama. Nah, ini juga harusnya sih keseluruhan tim dari Manchester United membuatnya seperti redup, padahal sih tidak. Kalau nanti dengan Ralf Rangnick kembali bagus, United masuk 4 besar lagi, gue rasa dia akan kembali. Meskipun, Bang, beda lagi nih ya, meskipun dia tetap ada di bayang-bayang Ronaldo. Nggak mungkin Bruno yang dulu. Ya, ya. Pasti kesel juga kali ya, di Euro Bruno nggak kebagian bola, nggak kebagian Ya, main. nggak main. Tiba-tiba datang juga nih bocah Betul. ke Old Trafford. Amsyong lagi dah gue Bruno. Tapi dia senior di klub, senior di timnas, senior di klub Kapten. saat ini. Ya, Iya, kapten timnas. Masa lu mau nyingkirin? Secara ya, marketing ya Ronaldo. Secara ya, pengalaman, ya secara gelar semuanya Ronaldo. Dia kan ya. meskipun udah Tapi uzur. cara bermain yang pelatih sekarang juga tidak membuat Bruno akan nyaman di posisinya. Karena Nah, untuk bertahan semuanya kan, bisa bertahan semuanya. Itu yang menurut gue sulit, Bang. Tipe-tipikal Bruno Fernandes bukan tipikal yang mau bertahan sampai belakang kan. Itu nah, dia. di dua pertandingan itu gue melihat Ronaldo ada kalang-kala dia sprint lari membantu organisasi pertahanan. Nah, gue nggak lihat Ya, Bruno akan melakukan itu. ya, ya. Gimana, Punkio? Nah, ini makanya tadi gue sempat bilang bahwa kalau di permainan gegenpressing dari sang suhu, ya suhunya Jurgen Klopp, suhunya dari Thomas Tuchel, sorry itu saya ngomong begini ya Bang ya, ini kenyataannya. Nah, ini akan membuat dia sulit berkembang di posisinya. Karena kembali lagi, tapi karena melihat komposisi United saat ini sudah melupakan Pogba, jadi mau tidak mau Bruno itu tidak akan tersingkir dari posisi lini tengah. Ya paling pun ada gangguan mungkin dari Van de Beek ya. Tapi menurut gue sih enggak lah. Jadi ini kembali lagi kalau dia mau kembali memberikan kontribusi untuk United, setidaknya dia melayani Cristiano Ronaldo dulu. Kalau Ronaldo-nya tajam, berarti dia aman posisinya, Bang. Gitu. Sampai 6 bulan ini kan. Ya, setelah itu tahun depan pelatihnya belum tentu Rangnick kan. Apesnya si Bruno ini tandemnya Pogba yang udah ada dan tiada. Satu laginya Fred. Iya. Anak emas. Nggak membuat apa ya, pendapat gua lingkaran si Bruno itu nggak membuat dia maksimal membantu Ronaldo kah, Sancho kah, Rashford kah, karena di belakangnya nggak jelas nih formasi kekuatan utamanya siapa. Dulu kan kita bilang Pogba, kalau ada Pogba, Fred tuh lebih bisa diajak main pinter lah gitu loh. Sekarang McTominay siapa lagi yang McTominay si
Siapa lagi yang bisa dijadikan apa ya, pelapisnya Bruno di tengah gitu? Siapa lagi? Masalah Bruno itu adalah box to box playmaker ya Bang ya. Jadi dia beda style dengan dengan Pogba, dia beda style dengan Van de Beek. Caranya berbeda dan dia kalau kemarin waktu di eranya Ole dia bermain di kiri bisa di kanan bisa, itu memang free roll yang dia suka banget. Nah, di eranya bikin pressing ini gue gak yakin dia bisa bermain di free roll karena yang free roll adalah Cristiano Ronaldo. Nah, mungkin dua orang dikasih kebebasan bermain di depan tentunya akan membuat satu ruang. Sedangkan kalau setahu gue bikin pressing itu nggak boleh ada ruang kosong kan. Ketika satu bola hilang dipegang lawan harus 2-3 pemain langsung mendekati pemain yang membawa bola. Gitu. Jadi itu akan menjadi satu adaptasi tersendiri bagi para pemain United. Tapi kalau melihat di 2 pertandingan kemarin, gue yakin, wah ini bangkit di United nih. Yang malas-malas jadi lari gitu. Jadi yang jadi pada harus bergerak, yang biasa cuma jalan itu bergerak. Dan itu sudah mulai terlihat iramanya, meskipun belum padu ya Bang ya. Tapi at least mereka nggak kebobolan. Itu yang penting banget. Itu penting banget. Nggak kebobolan, walaupun mencetak hanya 1 gol kan, Palace, Norwich. Tapi ada gaya sedikit yang berubah kan dari pemain-pemain United ya, kelihatannya ya. Ya, stylishnya hilang semua. Permainan stylish kayak termasuk tadi Bang Wesley bilang bahwa mungkin orang melihat bagaimana ya posisinya seorang Bruno, apakah dia akan nyaman atau tidak? Menurut gua enggak, karena dengan gaya dia akan dipaksa untuk lebih banyak bertahan, mau ikut bertahan ini tentunya akan menghilangkan stylishnya dia. Apalagi selama masih ada Cristiano Ronaldo, itu akan sulit dia untuk bisa lebih keluar dari zona nyaman gitu. Karena kalau ada Ronaldo kan dia harus melayani nomor 7 tuh, harus melayani nomor 7. Kalau nomor 7-nya nggak ada, baru gue mega bintangnya, gue starnya. Seperti halnya tahun 2019-2020 ya, yang main bagus banget untuk United. Ya 2020 kan dia baru masuk langsung bikin perubahan nyata lah dalam skema permainan kan, kayaknya lebih. Nah, ini lebih ada taktiknya nih, lebih ada. Justru kok lebih suka waktu tahun pertama Bang. Gue lebih suka dia waktu datang di tahun 2019-2020. Februari 2020 kan? Ya, acak-acak tuh. Ya, itu bagus banget. Langsung kelihatan perubahannya. Ya, betul sekali. Dan pemain yang membuat perbedaan itu langsung menjadi makanya gue bilang menjadi sinarnya MU dalam 1,5 musim dia bergabung. Musim ke 2,5 musim ketiga kompetisi ketiga kok redup ya, kena Ronaldo. Betul, jauh banget. Musim sebelumnya dia. Kalau menurut Bung Tio, lo akan seperti apa keputusan yang diambil oleh Bruno? Kan masing-masing pemain punya ego ya. Nah ini kalau 2 tahun lagi begini-gini terus, sabar nggak Bruno 2 tahun lagi sepeninggalnya oleh si Ronaldo? Tapi dengan gaji dia besar, terus dia masih cukup muda ya Bang ya, maksudnya masih cukup muda untuk bermain di United, itu gue rasa prospeknya cukup bagus ya, karena memang Ronaldo nggak mungkin tahun 2024 masih seperti ini. Jadi ini masa depannya United saat ini adalah para pemain muda Jadon Sancho, Rashford, Greenwood, Bruno Fernandes, termasuk dalam materi yang dimiliki oleh United saat ini. Jadi gue rasa sih kalau gue jadi dia dan harus sebaiknya dia stay. Karena ini tim besar, tim punya sejarah dan sudah mulai membangun untuk masa depan gitu. Dengan mendatangkan Ralf Rangnick ini sepertinya serius banget untuk membenahi bagaimana tim ini hancur lebur berganti-ganti pelatih setelah ditinggal oleh Sir Alex. Gitu. Jadi tapi prediksi lu Ronaldo kan 2 tahun lagi masih ada tuh, maksudnya masih oke gitu. Dia pensiun di United. Nah, kalau 2 tahun lagi Bruno 29. Masih oke lah Bang, masih oke. Dan dia nanti akan mengambil tongkat kapten di tim nasional dan akan menjadi pemain bintang kembali seperti halnya ketika dia datang di United tahun 2019 ya. Itu opini gue ya. Koreksi kalau gue salah buat sekalian kapten MU. Nggak mungkin. Selama ada
hari tukang lawak itu dia selalu jadi kapten, Bang. Bisa jadi dong. Kan pelatih baru lihat, ya ini komandonya harus ganti nih. Kalaupun suruh memilih tahun ini gitu ya, siapa kapten, gue sih akan memilih Bruno Fernandes dibandingkan Harry Maguire. Iya. Ya. Waktu dia baru masuk aja gue ngeliat, wah ini anak baru, Iya. berani kasih komando. Ini yang dibutuhkan MU, kan perwakilan pelatih ke lapangan dengan komando si Bruno lebih jelas dibandingkan Harry Maguire gitu. Ya. Tapi dia orang Inggris sih. Ya, tapi dia bukan orang Inggris, masalahnya itu kan. Roy Keane, ya. Ya masih ada orang lama lah Bang, beberapa tahun gitu. Kayaknya sih belum mungkin sekarang ya. Mungkin malah dikasih ke Ronaldo bisa. Oh iya, sebelum pensiun ya. Iya, sebelum pensiun Ronaldo dulu. Ya, nunggu lama lagi dong si Bruno. Tapi emang sebetulnya kalau tadi Bang Wes mengatakan redup, gue lebih suka Bruno itu bermain tanpa Pogba. Nggak apa-apa dia jadi pelayan CR7, tapi dia akan menguasai lini tengah. Ibaratnya di lini tengah punya gue nih, kayak gitu. Jadi biasanya kalau pembagian dengan Pogba itu kadang-kadang ya akhirnya tidak cocok menurut gue ya. Tapi itu makanya belakangan Fred mainnya agak di daerah lawan loh. Waktu lawan Norwich dia mainnya banyak kan di daerah permainan lawan. Fred ya. Fred. Terus lebih oke jangkarnya menopang si Bruno ini, gue bilang siapa lagi? Nah ini memang harus dicari ya. Jadi kalau memang dia mau berbenah, bikin pressing, makanya kalau nggak salah si Ralf tuh mau cari pemainnya dia yang di Jerman itu mau di bawah 1 kan untuk bisa ngatur pemain Afrika kalau nggak salah deh Bang, kalau nggak salah gue. Dia mau diambil 1 untuk ngatur lini tengah sebagai seorang defensive midfielder ya, pengganti Fred pastinya, pengganti di belakang si siapa namanya Bruno. Nggak cemburu tuh lihat Kante di Chelsea, ya kan? Siapa? Ya kayak Kante, betul. Kante di Chelsea. Ya kayak si Fabinho di Liverpool. Oh, Rodri di City. Ya Fernandinho di City kayak gitu. Itu butuh satu orang yang benar-benar poros gitu. Kalau City mah nggak ada masalah Bang. United itu sebetulnya di lini depan sama lini tengah. Lini belakang aja masalah. Sama supporternya aja terlalu ekspektasinya tinggi, bicara sejarah terus. Gitu. Ya namanya juga United, di mana-mana omongin apa aja yang dilakukan diomongin, salah diomongin, benar diomongin. Gak ada yang namanya juga United, MU ya, magnet pemberitaan di situ kan. Betul, magnet pemberitaan secara marketing bagus. Ketika ini datangnya si Ralf Rangnick ini, gue nggak tahu kenapa Bang, gue yakin banget ini akan memberikan perbedaan, meskipun ya permainannya tidak akan seindah ketika waktu eranya Sir Alex gitu. Tapi ini progres. Kalau indah-indah nggak juara ngapain? Cuma, betul. Kayak Roma dong sama Jose. Nggak indah, nggak menang juga. Nggak menang. Susah juga. Iya. Curhat deh. Boleh ya sedikit. Lihat total football di Belanda. Orang kagum, tapi kan orang nggak tahu ada gelar juara dunianya nggak ada. Nggak ada. Lu main final 3 kali juga nggak juara. Lihat Yunani mainnya apa indah-indahnya Yunani main bola, tapi Euro di Portugal juara. Dan itu yang dicatat di sejarah, bukan main indah, tapi gelar juara. Gitu kan? Gelar juara, betul sekali. Yes. Dan bersama Bruno, harapan itu masih ada? Masih, asal dia lebih banyak, karena gini Bang, jadi menurut gue gini ya, dulu kalau posisi bebannya dia sebagai seorang pemain bintang, dengan harapannya adalah datangnya Bruno memberi perubahan, dia sudah lakukan itu di 2019-2020. Nah, saat ini, dia dibebankan untuk menjadi pelayan bagi CR7, karena memang CR7 ini, biarpun sudah tua, dia selalu dipasang, main jelek pun dipasang, karena memang magnetnya sangat besar sekali. Nah, tinggal bagaimana caranya aja, tugasnya dia sebagai seorang pelayan ini bisa maksimalkan untuk kemenangan United. Karena sekali lagi dari kata Bang Wes, mau main bagus kalau nggak menang percuma. Main nggak apa-apa main jelek, yang penting bisa kasih assist atau kasih gol untuk United menang. Dan itu terlihat kok
hanya saja kan 2 pertandingan terakhir ya, hanya saja memang gara-gara COVID, jadinya pertandingan United harus ditunda. Ada 4 pemain yang terkena. Itu membahayakan klasemen itu. Apa? Membahayakan klasemen itu. Tunda lagi nanti, tunda lagi itu naik turunnya ritmenya tahan gitu. Kemarin lawan Brentford kan memang ditunda Bang. Nah, nanti rencananya sih minggu depan, semoga sih ya, kalau minggu depan menghadapi Brighton-nya masih banyak yang terkena COVID, akan ditunda lagi. Ini bahaya juga untuk dia di Liga Champions sama di Liga Inggris. Kabarnya pekan besok ini 18-19 ini terancam ditunda sih, 18-19 Desember. Ya moga-moga lah. Karena banyak yang meminta juga tim-tim lain, kenapa Spurs sama United boleh menunda pertandingan sedangkan kami tidak gitu. Risikonya besar banget. Tapi secara bisnis bahaya juga Bang. Bahaya juga ini. Bagi Inggris ya khususnya. Kalau bagi Rangnick mungkin ada untung sedikit, dia punya waktu persiapan lagi, kenalan lagi dengan gaya bermain ala Rangnick. Jadi pemain punya waktu lawan Crystal Palace kan cuma sehari. Dia mimpin latihan udah tanding besoknya. Menang 1-0 udah bagus tuh. Ya. Dan ini menarik loh Bang, bahasa ini Bruno ini. Karena gue beberapa kali ketemu fans United selalu nanya hal yang sama. Kenapa ya Bruno jadi jelek ya? Kenapa Bruno jarang cetak gol ya sekarang? Jawaban gue simpel. Sekarang dia pelayanannya CR7. Jadi kalau CR7 cetak gol dari Bruno. Gitu. Jadi sampai kapan ya? Sampai CR7 berhenti main bola di United. Baru dia bisa bangkit. Karena seperti itu. Karena masalahnya mereka satu negara, satu timnas. Susah kan Bang? Ya. Lo junior gue lo. Gitu pasti. Tapi di timnas pun mereka kemarin di Euro nggak dijadikan penopang pelayan dan yang dilayani kan? Ya. Nah, itu kan posisi kalau misalkan di timnas begitu, terus dilakukan yang sama di Man United, mungkin akan enak tuh bagi Man United. Kenapa? Tinggal mindahin timnas, bajunya doang dipindahin kan? Tapi gaya mainnya tinggal si pelayan dan yang raja yang dilayani. Musim ini asisnya Bruno baru 3 loh. Baru 3, betul. Baru 3. Baru ngomong baru 3 dan boleh baru 5. Itu minim banget. Jauh banget gitu. Jauh banget dari apa namanya? Dari tahun lalu. Dari 16 pertandingan kan. Ya. Tapi memang beda kalau di zaman Rangnick ini apa namanya? Kolektivitas dari Sancho mulai diberikan lebih gitu, jatah lebih. Ketika oleh Sancho tidak disentuh malah. Kalau kepaksa doang 5 menit 10 menit main. Tapi kalau kali ini dia dikasih bermain dan bagus gitu. Jadi seperti halnya ketika dia bersinar di Jerman. Ini yang memudahkan bagi seorang Bruno, Bang. Jadi Bruno bisa lebih tenang dalam membagi area lini tengah karena bisa melewat sayap Sancho kiri, kalau si Rashford yang udah fit juga bagus gitu. Jadi makanya sang CR7 ini akan nyaman ketika 2 sayap dan Bruno bisa bermain. Gitu. Jadi kapan-kapan kita bahas deh. Kapan-kapan kita bahas siapa korban kedatangan Ronaldo di lini depan. Tadinya gue pikir Sancho, Greenwood sekarang ngerasain. Greenwood, ya itu padahal masa depan Inggris, masa depan United. Dan Cavani Bang. Kapan-kapan kita lihat apa kita setelah nanti jalan Rashford, Greenwood atau Sancho yang akan jadi korban kalau Rangnick udah tune in nih menangani United. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya kapan-kapan di What with West bersama Opati Nugroho, salah satu dedengkotnya fans Liverpool di Indonesia. Salah satu dedengkot. Apa itu? Apa itu 30 tahun? Aku nggak mau 30 tahun. Oke, kita ketemu lagi ya di What with West lainnya. Kita mengulik yang asik, pembahasan-pembahasan seputar hal-hal yang mungkin nggak kepikirkan, kita ulik dengan asik. Thank you, Bung Tio Nugroho. Sampai ketemu lagi di What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.